Wah, lagi ngapain Mbak Frim? Kok sibuk banget kayaknya? Aduh, Lagi ya jadi ngapain sih aku tuh? tuh lagi mau ini kan, aku tuh mau ngajuin ke kantor, ke manajemen. Kalau semisal aku tahun ini udah bener-bener mau daftar kuliah. Oh kuliah, baru mau Iya, masuk ini nih? Iya. Ya, kan udah kerja, ngapain kuliah? Iya, panjang kan ceritanya. Cuman aku jadi kayak agak dilema gitu loh. Kayak aku, aduh gimana ya, nanti aku beneran bisa ngatur waktunya nggak ya? Nanti aku gimana ya? Kayak, Oh, gimana-gimana itu banyak kuliah. banget di otakku. Udah lulus nih. Lulus kapan sih? Baru kemarin. Nah, udah lulus. Aduh, Udah makanya. bingung ya ini untuk ngatur waktunya mungkin. Benar. Apalagi kan aku kuliah sambil kerja kan. Nah, aku takut aja kalau nanti kedepannya aku susah bagi waktu atau iya gimana. sebenarnya sih. Oh, Karena kan berarti pasti pikirnya kalau jangka panjang. awal-awal semester awal itu pasti tugasnya banyak banget Banyak kan. banget, belum tugas-tugas habis ospek tuh. Nah, Wah, makanya. itu. Wah. Tuh, aku juga dengar dari orang-orang yang udah aku tanya-tanya ini soal kuliah sambil kerja, mereka tuh rata-rata bilang kayak ya di awal-awal struggle banget sih. Struggle Kayak banget sih. Tugasnya banyak banget sih. Struggle bukan yang pikiran kayaknya, Iya, mental juga tuh harus makanya itu, dipersiapin. Makanya kayak Saya mau enak di sini nih. Oh iya ada Mas Rio. Hai, Mas Rio. Halo Mas Rio. Seru banget obrolannya. Ah, ini nih. Masih Mbak Prima dan Mas Dila. Iya. nih lagi ini, jadi aku mau mulai kuliah kan tahun ini. Terus aku lagi ya sharing-sharing aja sama Mas Sharing-sharing. Dila. Tapi belum sejauh itu ya kita ngobrol. Belum, Kayak masih aku pendek. kan baru mau daftar kuliah nih. Cuman aku tuh punya ketakutan kalau gimana ya nanti kalau aku struggle banget bagi waktunya. Terus kemudian kalau tugasnya banyak, terus kerjaannya lagi banyak juga, terus gimana semua itu bisa aku lakukan dalam satu waktu. Hati-hati loh. Iya ya. Hati-hati. By the way, kenapa share-nya sama Mas Dila? Karena Mas Dila tuh adalah fresh graduate yang baru banget Oh, lulus. wow. Baru Baru banget. lulus. 2024 Ceritain nah, kemarin. 2024 baru lulus. Fresh Sebenarnya graduate. bisa pas gini, padahal nggak kita setting loh. Ini real. Aku aja tadi habis Real. jadi hostnya Kak Putri Nah. di bootcamp tadi. Langsung jadi host ini. Langsung ke sini. Wow. Ternyata obrolannya seru banget ya tentang Pas banget. tentang Betulan. adaptasi di dunia kuliah dan kerja. Narasumbernya Mbak Prima dan Mas Dila. Aduh. Yang memang narasumber pertama mengalaminya. Jadi Mas Dila itu baru lulus kuliah kemudian Baru lulus masuk kuliah, kerja, benar dan sekali. Mbak Prima sudah settle bekerja, pengen coba tantangan baru untuk Kuliah. Jadi ini Wow. benar-benar dari pengalaman pribadi kita Bener. ya. Gimana kalau kita tuker aja deh kayaknya deh. Jadi teman bicara itu bergabung, bisa juga saling sharing ya. Cerita teman bicara mungkin yang kebanyakan fresh graduate untuk coba bisa kenal dunia nyata dengan langsung turun di dunia kerja, bisa share tantangannya apa aja, atau sebaliknya ada yang seperti Mbak Prima juga. Please. Sudah kerja, settle tapi masih pingin memenuhi Menimba ilmu. menimba ilmu. Wow. Please Keinginan tulis ya aku di komen karena Terus nanti aku juga komentar, ikut bacain komen-komen. karena kita sama-sama sharing ya di Nah. sini ya. Ya udahlah kalau gitu kita angkat aja jadi tema kali ini. Oke. Jadi tema di acara kita sebelum berbuka Berbuka. bersama Sinergi Bicara di episode ke-11 adalah adaptasi di dunia kerja atau dunia kuliah. Itu gampang gak sih? Langsung aja deh. Aduh pas Nice. banget. Menarik nih kayaknya kalau jadi pembahasan ini. Iya. Aja ya, Ah. aku tanya ya. Pertama mungkin dari Mas Bilal dulu. Sesuai alurnya aja. Kalau di kita kan biasanya begitu ya. Wajib belajar 12 tahun, kemudian berkuliah, Benar. kerja. Nah, Mas Bilal fresh graduate belum genap setahun ya. Belum genap setahun. Kemudian Baru masuk banget. ke dunia Baru. kerja. Coba dong ceritain waktu itu adaptasinya gimana sih? Sempat kaget nggak sih? Sempat ada culture shock nggak sih dari dunia kuliah, dunia pendidikan, kemudian harus bekerja? Oke. Silakan Mas Bilal. Ya, yang pasti yang pertama itu yang harus diketahui bahwasanya nggak semua jurusan kuliah itu sama dengan nanti kerjanya apa. Gitu. Saya sendiri nih, Iya. studi kasusnya nih. Saya kuliah di jurusan pendidikan. Oh wow. Yang harusnya ngajar atau berkecimpung dengan buku, pada tulis ilmiah dan lain sebagainya. Tapi akhirnya berkecimpung dengan kamera, HP dan lain sebagainya, lighting begitu. Jadi kerjanya di tim media di Sinergi Bicara gitu. Itu kultur shock sih Mas. Jadi kayak oh ternyata aku jurusan pendidikan tapi nggak harus ya kerja di dunia pendidikan gitu. Tapi bisa ke yang hobinya apa gitu. Kebetulan hobinya juga video dan foto. Jadi akhirnya ya udah apa
men-sharingkan ilmunya di sini seperti itu. Jadi masih selaras dengan hobi, Passion, passion, bener ya. banget. Jadi motivasinya masih ada di situ ya. Masih ada di situ. Contrary atau sebaliknya Mbak Prima nih, untuk teman-teman bicara yang mungkin punya teman lain yang udah keasikan kerja, udah settle, terus ya udahlah, udah kerja toh, atau ada perspektif ya kuliah untuk bekerja. Nah ini sebaliknya nih, kejadian unik, Mbak Prima sudah bekerja selama ya ada 4 tahun ya Mbak Prima ya, betul. wow, pengalaman bekerjanya, kemudian mau untuk kuliah. Nah yang aku tanyakan sekarang supaya teman bicara bisa tahu, bisa terbagi infonya, adaptasinya pertama kali. Karena udah masuk kan ya? Iya, udah. Semester ke berapa sekarang? Semester 2. Semester 2. Adaptasinya pas wow. Congrats. Struggle. Adaptasinya pas pertama. Udah Kan pernah- beda ya kalau Mas Dilal lurus gitu ya. Alur jadi pas ospek juga ya seangkatan. Mbak Prima berarti seangkatan sama Brondol. Iya, betul. Sama dede-dede gemes ya. Ceritain dong culture shock-nya di mana sih? Kalau adaptasi dan culture shocknya itu ada banget jujur di awal karena aku terbiasa dengan pengalaman di mana di dunia kerja kan semuanya ya udah profesional ya. Maksudnya kayak kita diskusi profesional, bahkan even kita perkenalan pun juga dengan profesional gitu. Sementara waktu di dunia perkuliahan dengan menghadapi dede-dede gemes yang baru lulus sekolah, baru lulus SMA, terus mungkin belum banyak melihat dunia luar karena benar-benar ya udah mereka lulus SMA, kuliah gitu kan. Kadang aku ngerasa kayak kok aku agak susah nyambung ya gitu, ngimbangin mereka karena kan dari topik obrolan juga kalau aku bahas topik obrolanku mungkin terlalu berat kan di mereka. Sementara kalau aku ngimbangin mereka, aku juga ngerasa kayak emang perlu ya ngobrolin ini, emang penting ya ngobrolin ini gitu. Jadi di awal tuh aku benar-benar berusaha banget nyesuaiin di mana ya titik tengah supaya aku tuh tetap catch up sama obrolannya mereka, tapi aku juga nggak yang aduh Yang gitu. menggadaikan diri harus Bener, paling muda kita harus Aku harus aku harus mendengarkan obrolan-obrolan yang sebenarnya kayak aku ini kayaknya aku nggak pengen deh ngobrolin ini, cuma gimana ya. Tapi pada akhirnya di bulan keberapa itu bisa inline, bisa oh iya aku udah Selaras. udah selaras. Terima kasih Mas Dila. Jadi aku merasa udah mulai oke gitu. Mungkin itu nggak sampai sebulan sih sebenarnya. Di pertemuan ke berapa ya? Ketiga. Jadi pertama kan biasa kayak masih perkenalan banget. Jadi kan istilahnya kayak masih ngebaca situasi ya, ngebaca orang-orangnya gitu. gimana. Terus mungkin di pertemuan kedua aku mulai memetakan mana ya kira-kira yang bisa aku jadiin temen nih, mana yang bisa kira-kira aku bisa ajakin ngobrol dan lain-lain, mulai pendekatan. Dan di pertemuan ketiga, di minggu ketiga kuliah aku udah mulai yang kayak oke, aku bisa lah catch up. Jadi ikutan awet muda. Itu salah satu kerjaannya. Benar. Jadi itu kan adaptasi berarti saat Mas Dilal dan Mbak Prima sudah menempuh dunia berikutnya gitu. Benar, betul. Mas Dilal menempuh dunia kerja, Mbak Prima masuk dunia kuliah. Nah, aku coba tarik ke belakang pada saat memutuskan untuk Mas Dilal, ya udah aku belum lanjut untuk ke jenjang berikutnya tapi aku mau langsung kerja. Itu ekspektasinya apa? Dan Mbak Prima berikutnya seperti itu juga. Oke. Saat sudah settle bekerja, sudah punya pendapatan sendiri tentunya kan. Tapi harus mau kuliah Ya. bikin capek gak sih sebenarnya 2 kali. Ekspektasi nggak? Silakan yang mau dulu. Silakan Mas Dilal. Waduh. Ya untuk ekspektasi mungkin pasti kita ekspektasikan pasti tinggi ya Mas ya. Nggak mungkin ekspektasi rendah gitu kan. Berarti kan mimpi kita nggak tinggi gitu. Jadi ekspektasiku pada saat itu ya tinggi gitu. Gimana masuk kerja gitu, wah mungkin benefit kerja kayak gini nih gitu. Habis itu aku bisa sharing dengan ilmu sebanyak-banyaknya dengan teman-teman kerja nih, atau mengimplementasikan apa yang udah dapet di dunia perkuliahan gitu, atau di hobiku dulu gitu. Tetapi ekspektasi itu jauh dari realita gitu. Nggak semuanya jauh, tetapi kadang ada yang jauh dari realita karena memang tim kerja kan beda lagi tuh. Misal kalau dulu dunia kuliah itu sejajar, seumuran, mungkin ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dikit kan. Tapi kalau di dunia kerja kan kita harus berkomunikasi, habis itu sharing-sharing juga dan ngobrol-ngobrol juga sama orang yang lebih tinggi jauh atau yang lebih rendah Lebih jauh. senior. Lebih senior gitu. Jadi
cara menghormatinya, cara komunikasinya, cara apa namanya interaksinya pasti lebih beda itu. Nah itu mungkin harus diperhatikan betul ya. bener banget. Mungkin kadang-kadang ada salah ngomong, salah etika. Nah itu maklum banget sih untuk yang baru belajar di dunia kerja gitu sih. Harus sering banyak-banyak mohon maaf. Nah gitu. Kalau Mohon Hadicen tuh Izin catch up. nah gitu. Izin jam Izin jam. Nah sekarang masuk ke Mbak Prima. Ekspektasinya sampai percaya meyakinkan hati untuk aku mau kuliah. Iya. Jadi tuh ini lumayan panjang ya kalau bahas ekspektasi. Menit ya nggak Padahal apa-apa. 2 menit Oh ya ini, benar Mbak. nih udah 10 menit ya kita ternyata. Bedain ini. Jadi sebenarnya sedari awal aku lulus sekolah SMA lebih tepatnya, emang aku memutuskan untuk ya udahlah ya, mungkin karena keadaan saat itu yang membuat aku dihadapkan dengan pilihan yang sulit, yaitu ternyata aku harus aku harus kerja dulu, terus misal nanti aku tetap pengen kuliah. Jadi dari awal aku meyakinkan diriku kalau aku tuh benar-benar pengen kuliah. Oke. Entah kapanpun itu, tapi aku harus mengusahakan kayak gitu kan. Terus di tengah perjalanan aku kerja, ketemu banyak orang, terus kemudian ya pasti akan ada sharing-sharing soal ini juga kan, soal rencana aku pengen kuliah dan lain-lain. Terus ketemu beberapa orang dengan jalan pilihan yang berbeda tentunya, karena beberapa orang yang aku temuin itu ternyata ketika awalnya mereka punya keinginan untuk ya udah aku kerja dulu terus habis itu kuliah, tapi karena udah terlena ya sama dunia pekerjaan, udah enak ya, udah terima gaji tiap bulan, terus kemudian udah istilahnya udah menikmati hidup lah gitu, udah tinggal kerja aja, nggak punya tanggungan yang gimana-gimana. Ya itu tadi kayak harus kuliah lagi tuh menurut mereka kayak ngapain, kan itu tadi ya kan kita tuh orang-orang rata-rata kuliah tuh ya buat kerja, terus kalau udah kerja ya ngapain harus kuliah lagi gitu kan. Jadi dari situ aku berusaha untuk menguatkan tekadku dan niatku sedari awal, jadi semoga nggak goyah, dan ternyata alhamdulillah sejauh ini nggak goyah ya, aku beneran mewujudkan keinginanku itu. Karena aku ngerasa ekspektasiku dari dulu aku kerja itu kan aku benar-benar otodidak ya, semuanya aku pelajari ya udah learning by doing aja langsung. Jadi semuanya aku ya belajarnya dari ngeliat orang, benar-benar praktikal banget lah, di lapangan banget istilahnya, kayak ya udah ngeliat orang kayak gini, oh berarti dunia kerja tuh kayak gini, oh ini tuh kayak gini, cara kayak ibarat kata tadi kita bahas cara komunikasi sama orang yang lebih senior tuh kayak gini gitu. Sementara kalau di kuliah itu aku ngerasa itu tuh di situ aku bisa nemuin teori-teorinya. Jadi yang selama ini itu aku nggak punya, itu kan pasti teori-teorinya kan. Aku cuman punya pengalaman praktikalnya, tapi aku nggak punya dasar teorinya, berarti kayak gitu. Jadi aku ngerasa aku memutuskan untuk kuliah ya, ekspektasiku aku bisa memenuhi tangki yang kosong itu tadi di diri aku. Karena aku ngerasa kayak, aduh aku masih kosong nih gitu. Jadi aku harapannya supaya tangki itu benar-benar bisa terisi gitu. Ya, Betul. Wow. Namanya dulu kan. Boleh. Silakan. Pekerjaan yang paling cocok, paling nyaman untuk orang yang sambil kerja, sambil kuliah itu apa ya kira-kira ya? Ada pertanyaan pekerjaan yang paling cocok untuk orang yang kerja sambil kuliah atau kuliah sambil kerja. Yang tipe kerjaan seperti apa? Oke. Aku coba jawab ya. Boleh. Silakan. Kalau dari sisi aku ya, sebenarnya kan pekerjaan tuh ada banyak banget peluang-peluang pekerjaan yang bisa dikerjakan. Balik lagi ke orangnya. Jadi orangnya punya keahlian apa, terus mungkin bidang yang mau ditekuni ke depannya, atau mungkin hobinya kayak Mas Dilal yang menekuni hobinya kayak gitu. Jadi kalau semisal pekerjaan apa yang cocok, aku ngerasa kalau emang fokusnya mau coba-coba dulu lah, istilahnya ya udah coba-coba freelance aja, tapi usahakan untuk yang sesuai sama yang diharapkan ya, sesuai sama kemampuannya juga gitu sih. Jadi kalau spesifik contoh pekerjaannya apa itu balik lagi ke kemampuan masing-masing. Personal masing-masing. Gitu. Sepakat serius. Nah tadi kita udah jalan 3/4 jalan, seperempat jalan nih ngobrol-ngobrol, sudah bahas adaptasi, kemudian juga ke belakang sedikit ekspektasi. Nah, saat Mas Dilal, Mbak Prima itu melangkahkan kaki ke dunia yang baru, itu kan otomatis ada pencapaian yang dirasakan oleh hati. Benar. Nah, aku pengen tahu, share dong ke teman bicara, di saat melangkahkan kaki itu sudah merasa sukses atau belum? Jadi saat sudah, udah bisa sambil kerja dan kuliah, tapi belum selesai nih, masih dalam proses. Masih dalam proses. Sudah bisa selesai kuliah langsung kerja. Nah itu sudah merasa sukses atau belum? Jika belum,
apa sih arti sukses menurut Mbak Prima dan Mas Dila dulu kali ya, kan aku tadi udah jawab Oke. pertanyaan. Silakan. Untuk kalau mungkin ditanya udah sukses belum ya Mas? Karena baru belajar untuk menekuni dunia kerja, pasti jawabnya belum. Belum karena memang yang pasti dunia kerja kan ini panjang ini perjalanannya step by stepnya. Kita harus dari bawah dulu, habis itu merintis sampai ke tengah, habis itu dari ke tengah merambat-rambat sampai ke atas gitu. Mungkin di tahap orang itu sukses itu ketika kita udah mencapai tujuan yang kita inginkan gitu, di puncak karir gitu dan sebagainya. Tetapi bisa juga sukses itu berbagai banyak makna, tergantung orang yang menafsirkannya gitu. Tapi kalau ditanya apa sukses menurut kamu gitu, apa sukses menurut Dilal gitu. Kalau sukses menurutku yang pertama pasti apa yang ingin kamu capai itu sudah kamu capai. Apa yang kamu targetkan, tujuan kamu itu sudah kamu capai. Itu sih. Tetapi ketika kamu tercapai itu jangan berhenti sampai situ. Kita harus terus berproses gitu. Karena kalau kita udah dibucuk nih, kita udah merasa cukup, pasti nanti downgrade. Tapi kalau kita merasa seperti gelas yang tetap nggak ada isinya, dan ketika dituang air itu masih bisa, maka yang hal-hal yang masuk ke dalam diri kita itu masih banyak gitu istilahnya sih. Asik. Ini Ustadz Dilal ya barusan yang ngomong ya. Ya disebutin dong itunya dong. Masya Allah. Silakan Mbak Prima, sukses. Kuliah sambil kerja itu sudah merasa sukses atau belum? Kalau dari aku sih, jujur aku masih ingat banget perasaan waktu aku selesai daftar kuliah. Itu gimana rasanya, aku masih ingat banget. Aku ngerasa deg-degan, tapi seneng, tapi kayak campur aduk, bener-bener campur aduk banget rasanya. Terus hari pertama aku masuk kuliah, hari pertama ngerasain jadi mahasiswa tuh, aku bahkan ya masih ingat banget gak rasanya sampai hari ini. Karena aku ngerasa hal itu tuh bener-bener salah satu hal yang aku upayakan dan aku usahakan sepenuh tenagaku dari dulu gitu kan ibaratnya. Jadi waktu saat itu udah benar-benar kejadian, aku ngerasa kayak lega, walaupun di balik lega itu juga masih banyak perasaan deg-degan di baliknya. Cuman ya itu tadi, karena aku lega karena aku ngerasa salah satu keinginan yang udah lama aku impi-impikan lah ibaratnya kayak gitu, itu bisa aku gapai. Jadi menurut aku sih kalau kesuksesan itu balik lagi ya. Jadi apabila kita istilahnya bertumbuh, kita lebih baik dari hari kemarin, terus kita juga jadi versi terbaik kita di hari ini, dan tetap kita berharap supaya kita akan jadi lebih baik lagi di hari-hari berikutnya itu sih. Aku coba Aduh. Kalau tadi kita bahas kesuksesan, kita ada satu kata yang muncul dari Mbak Prima yaitu lega. Jadi kesuksesan itu sama dengan lega karena tercapainya sesuatu keinginan ya. Benar. Were you proud of yourself waktu itu? I'm so proud of myself kayak wah. Itu kayak di saat itu aku benar-benar kayak pengen memeluk diriku sendiri kayak ya Allah aku udah sejauh ini kayak jalan gitu kayak gitu. Melo deh. Kalau bicara Kayak kita gitu. biar ketawa-ketawa di depan media sosial, semua ada perjuangannya masing-masing. Termasuk Benar. Jadi jangan berhenti, terus berproses. Benar banget. Keren banget. Berproses. Aduh, gokil. Dan menjadi gelas yang penuh. Kalau biru, kita games dulu lah. Boleh. silakan. Kita seru-seruan ya. Ada games ya? Klik dulu. Oke. Nah, ya. Oke. Terima Nah, kasih. bisa nggak? Nah, Oke. Wow. Apa nih? Kita ini dulu, kita kategorisasi. Oh, kita kategorisasi. Mbak Prima dan Agak Dilal minggir itu ya. sebenarnya masuk di generasi apa sih? Kita nggak usah sebut tahunnya, cuma oke. bagiannya aja. Oke. Berarti Mbak Prima masuk di generasi Aku masih Gen Z, aku masih Gen Z. sama generasi awal, Hmm, tengah, pertengahan. sama. Middle. Berarti pas banget buat teman-teman yang ada di posisi ini. Kakak-kakak di sini sudah memberikan success story. Silakan. Success story ala Gen Z Boleh. maksudnya. Apa yang sudah dijalani? Barangkali ada yang Iya. komen juga mau. Mau Silakan. ikutan, mau Ikutan? menyebut generasi apa Nah. boleh. Bahwa apa yang diupayakan, apa yang dicita-citakan itu
nggak akan mentok. Nggak. Bisa diusahain, Betul. Masih bisa diusahakan. aja dengan doa dan keyakinan. Betul. Jadi kita diam dulu ya. Aduh, Boleh. Kayak makin berat Waduh. banget ya pembahasan. Udah lapar ini makanya diam dulu. Baik, teman bicara. Bermain. Untuk kali ini asosiasi kata untuk pejuang, untuk para pejuang. kuliah dan kerja. Aku harus agak gini ya. Boleh, boleh. Bayang seperti apa gamesnya. Jadi di sini aku tampilkan satu kata, teman-teman gambarkan dengan apa yang terlintas di kepala. Oh, Contoh, oke. aku share misalnya makanan Padang, rendang, Heeh. enak, makanan Padang kayak gitu ya. Oke. Nah ini kata-kata yang ini adalah kelompok kata yang akan diketahui atau dipahami orang yang kuliah dan kerja. Oke, Jadi oke, silakan. oke. I see. Oke, Ini harus satu kata nggak definisinya? Enggak. Satu kata. Satu kata aja. Kata pertama, lembur. Apa nih, hasilnya nih? Begadang. Nah, menurut Rima? Aulia. Ah, capek. Aduh. Oke, next. Kata Next. berikutnya, kerkom. Kerkom. Nyambung kan kita ya kerkomnya? Nyambung. Nyambung. Kerja kelompok. Kerkom? Diskusi. Sharing. Bukannya titip nama. Waduh, Titip waduh, nama. sering terjadi. Sering terjadi. Tulisin dong namaku. Berarti Wah. kakak-kakak di sini positif nih. Ah, Sharing. Oh, wow. Kita kan mahasiswa teladan. Dan pendidikan, Bos. Berikutnya, Follow follow up. up. Lanjutan. Pending. Oke, paham ya yang kita kerja 4 tahun ya, perihal follow up. OTS. Mulang. Remedial. Kita yang bagian care. Apa UTS? Dikerjain. Aduh, aku apa ya? OTS tuh biasanya muncul dengan istilah-istilah kayak, aduh, hektik sih kalau aku. Masuk. Boleh. Cuti. Dulu deh. Libur. Fun. Apa lagi nih? Bimbingan. Bimbingan. Apa nih? Kalau Kalau aku kan belum bimbingan ya. Aku kan belum bimbingan. Ini agak komplikasi nih kalau bimbingan nih. Lepaskan. Skripsi. Oke. Kan aku belum melewati ya. Mungkin kalau satu kata gambaran sih deg-degan kali ya nanti kalau udah tiba saatnya bimbingan. Deg-degan. Oke. Agar tidak menyebut stres. SKS. SKS. Aku ngebut sih biasanya. Sama ngebut. Sama. Padahal maksudku ini sistem kredit semester loh. Nah, cuman Tapi bayangannya di situ ya. tapi Sistem mahasiswa kebut Indonesia maksimal. ya, Udah jadi bisa tetap. sudah jadi mahasiswa. Nah, Lagi Main, deadline. Jerman. Kalau Mepet. aku sih, nah iya, aku baru mau ngomong penghujung waktu tadi. dua kata dong. Iya, tapi sama aja mepet kan. Iya. IPK. IPK. Ih, Febrio kali Anda. Pas banget. Aduh, pas banget tuh. Aduh, IPK. kumlot lah. Wow. Aduh. Gede. Gede. Cari aman. Cari aman. Kampek. Sebaliknya. Aduh. IPK-nya deh. KPI bermacam-macam di sini maknanya KPI. Iya, tapi yang dimaksud di sini masih KPI kan. Ya, KPI. KPI. Apa ya? Sebenarnya ini nggak kurang tepat sih, cuman di otakku yang keluar adalah target. Cuman aku ngerasa kayak itu belum setepat itu, cuman maafkan itu yang keluar di Asosiasinya otakku. seperti itu ya. Itu kalau di otakku komunikasi penyiaran Islam gitu. Masya Ada Allah. prodi juga namanya KPI Masya gitu. Allah. Mas Roni ngirim es Wow. krim nih. Waduh. Wow. Terima kasih ya. Nanti aku Thank makan you. nasi buka, Mas Roni. Thank you Mas Roni. Thank you Mas Roni. Next teamwork. Teamwork. Sama-sama. Kerja sama. Busy ya. Easy. Tipsen. Titip absen. Aduh. Titip absen. Satu kata ya. Heeh. Jangan. Apa ya? Kita harus memberikan energi positif. Benar. Oke. Terus. Selalu ideal kok. Enggak kita benar-benar mahasiswa teladan. Jadi Iya. tipsan itu dilarang ya. Nah, tuh, dilarang. Oke. Oke. Oh, gate. Satu
kata-kata yang keluar dari otakku adalah mahal. Di kampus mana by the way? Sama mahal. Mahal. THR. THR. Aduh, nih kalau THR aku sih langsung cuek. Cair. Masih ada kali. Sudah ada. Oke, apalagi? Klien. Klien. Aduh, nih kalau klien tuh aku mikirnya langsung profesional ya. Profesional. Istilah? TikTok, Unik TikTok, sih. TikTok. Oke, Oh, unik. Macem-macem nih, unik Pribadian kliennya. masing-masing. Oke. Invoice. Crush. Oh, Kalau klien wow. itu ada di dunia kerja, crush ada di dunia kuliah, bukan begitu? Silakan crush, bagaimana satu kata? Kayaknya yang menggambarkan mau kuliah dulu deh. Gimana ekspektasinya crush ini? Happy harusnya ya, happy. Oke. Motivasi belajar? Ya motivasi. Ya, asik. Berarti teman bicara lihat kan, semua bisa mengasosiasikan kata yang aku tampilkan sesuai. Cuma tadi aja tuh SKS tuh. SKS tuh, Semalam itu. aja udah- Itu tidak untuk ditiru ya, Iya, untuk teman-teman. ditiru, benar. Itu contoh yang tidak baik. Jangan mepet deadline ya kawan. Nah, kita udah enak lagi kan, jadi gampang lagi. Enak Sekarang banget. aku masak lagi deh, tanya-tanya untuk bisa berbagi ke teman bicara. Tapi sebentar, sepertinya aku melihat beberapa pertanyaan. Wah, Oke. boleh dibacain. Satunya dari Kak Peluk. Kak Peluk. Oh, Peluk, oh Kak Peluk wow. ini sering nonton Kalau live ini. yang hafal itu gen apa Kak? Gen Halilintar ya? Ini gen apa tuh? Gen apa? Masih Gen Z, Masih Gen Z. awal Gen Z, Awal Gen Z. awal Gen Z. Pencet tuh Sian situ mungkin. Oh, Iya, baru lahir langsung Gen Z. Nah, Gen itu. Z golongan awal Gen Z kakak. golongan Gen Z. Top leader. Oke. Oke. Sekarang kita coba berandai-andai deh untuk Mas Dilal sama Kak Prima. Yang mungkin saat ini Mas Dilal juga masih kemarin ya waktu freelance itu masih menjalani dua dunia dengan dua tanggung jawab, double responsibility. Kita andai-andai untuk bisa sukses atau setidaknya menyeimbangkan kedua dunia itu, kira-kira kalau punya super power, nah super powernya itu apa sih? Ya, kita berandai-andai dong, boleh Belum dong. buka nih. Boleh, Mumpung boleh. belum kembali ke realita lagi. Oh, boleh. Andai-andai super power yang bisa kita miliki untuk bisa menguasai dua alam. Siapa dulu nih, Mas Dila atau aku? Oke, aku dulu ya. Boleh, silakan. Yang pastinya yang paling super power yang harus kita miliki kalau misal ada, Ya. aku paling minta kesehatan. Oh, Itu harga iya. paling tinggi gitu. Luar Karena biasa. kalau kita udah sibuk, karena kalau kita udah jam terbangnya banyak, SKS juga tadi. SKS itu. Nah, yang paling penting tuh kesehatan. Mungkin bisa SKS, mungkin bisa begadang, tapi kan harus ada suplemen untuk itu. Betul. Nah, gitu. Untuk menyeport itu kita harus sehat. Nah, itu yang paling penting sih. Oke. Yang paling saya harapkan. Kalau aku, kekuatan super yang aku harap banget aku bisa memiliki adalah membelah diri tentu saja. Wah, jadi amuba dong. Supaya kan bisa terus semuanya terlaksana dengan Oke. dengan baik ya. Semuanya tetap on track, kuliah on track, kerjaan on track. Aku masih ada aku yang bisa istirahat, Oke. masih ada aku yang bisa mengerjakan hal lain. Itu sih impian kekuatan super. Berarti aku yang adalah di membelah di diri. kampus free, yang di sini Iya, mak, oh iya gitu. bener. Nanti yang istirahat putri lagi kan beda-beda pokoknya semuanya. Sesuai 10 kata nama. Berarti tapi nggak jadi dua kan, jadi tetap sepadan. Serem dulu. Serem dong. Kayak Naruto pokoknya Takut ya, lagi. mengendakan. Nah itu teman bicara. Di sini kebetulan narasumber kita berasal dari generasi yang sama. Nah, jadi memang pandangannya kadang selaras dan khususnya untuk kita yang di atas ya generasi. Satu Nah ide. itulah kenapa di tempat kerja kita harus bisa saling mentoleransi satu sama lain. Betul. Pandangan-pandangan yang mungkin agak berbeda, agak unik. Ya. Nah tadi juga Mbak Prima berkuliah untuk memenuhi sesuatu yang masih kosong lah gitu. Istilahnya gelas yang masih kosong yang ingin diisi sebelum sudah dicita-citakan. Nah tolong dong share ke teman bicara kira-kira mindset. Ini kita lari ke dunia realita ya. Mindset atau skill apa yang harus kita miliki untuk bisa sukses di dunia kuliah maupun di dunia kerja Mas Dila. I see. Oke. Ini kita main real. Nah, main real ya. Main real kalau dari aku yang paling penting tuh skill yang harus dimiliki tuh nggak jauh-jauh dari komunikasi. Real, Real. mau di dunia kuliah ataupun di dunia kerjaan, benar-benar komunikasi tuh ibarat kata
pintu dari semua hal yang ada di depan kita. Jadi kalau semisal kita mau serius di dunia kerjaan, mau semuanya berjalan dengan lancar, benar-benar kita harus bisa komunikasi dengan baik dan benar. Tuh, termasuk di dunia kuliah ya, karena kalau di dunia kuliah juga kan kita komunikasi sama teman-teman sebaya atau mungkin teman-teman di atas kita, kakak-kakak senior, atau mungkin nanti akan ada dedek-dedek junior, atau mungkin sama dosen dan sama tendik dan lain-lainnya. Itu kan benar-benar harus beda ya masing-masing treatmentnya. Jadi kita harus punya skill komunikasi, itu benar-benar harga mati. Mas ya, communication is a must. Betul. Kalau ini tadi aku yang ini ya, yang apa namanya mindsetnya ya. Kalau yang menurutku mindset paling penting di dalam dua dunia itu ya, itu mindset growth tuh tadi. Terus tumbuh gitu Mas. Karena kalau misal kita udah punya mindset itu, jadi kita itu udah haus akan semuanya. Maksudnya kerja juga haus, nggak merasa penuh, dan kuliah untuk menimba ilmu juga nggak merasa penuh. Jadi untuk terus tumbuh itu ada gitu. Jadi setiap hari kita lewati itu proses untuk peningkatan diri kita. Itu sih. Jadi harus hari ini harus lebih baik dari kemarin. Nah, Harus lebih baik dari hari ini. benar. Kayak judul ini ya, Guardian of the Galaxy. Iya, itu. Iya, emang motif dari situ tadi. That's I'm good. Itu bagus sekali, menginspirasi sekali ke aku terutama dan teman bicara sekalian. Tapi misalnya let's say aku belum punya itu kemampuan skill komunikasi, juga tadi mindset takut menghadapi apa-apa ya, overthinking gitu kan. Nah itu bisa kita improve dengan cara gimana sih? Banyak banget sebenarnya cara-cara buat improve komunikasi, terus apalagi buat growth. Itu tadi ya, intinya jangan takut dulu deh, pokoknya jangan takut, karena semua orang itu sebenarnya punya rasa takut. Cuman kan yang terpenting gimana kita bisa mengelola itu ya. Jadi nah selain kita menghadapi rasa takut itu, kita juga harus punya jalan keluarnya. Supaya kita bisa keluar, kita punya growth mindset itu perlahan, karena kan nggak mungkin langsung berubah 180 derajat. Cuman kalau mau meningkatkan skill komunikasi, tentunya ada banyak banget caranya. Mulai dari yang pertama harus banyak-banyak buat ngobrol sama orang, ketemu banyak orang. Terus kemudian kita harus, itu sih yang tadi, harus haus akan ilmu. Jadi di mana aja, kapan aja kita harus berusaha untuk dapetin ilmu-ilmu baru, terutama ilmu komunikasi. Apalagi ilmu komunikasi tuh aku ngerasa sekarang juga udah banyak banget dibagi di luaran sana ya. Kayak jalannya ada banyak banget yang bisa dipilih, kayak gitu sih. Berarti kesimpulannya tinggal mau atau tidak. Betul. Nah, itu. Tuh Kalau sih. Mas Dila sekarang. hampir sama sih, cuman anunya apanya nih? Aduh, mantap deh. Tambahnya jangan takut untuk mencoba. Tuh sih, karena kalau kita udah berani mencoba, meskipun itu gagal atau tidak berhasil, setidaknya kita udah mencoba. Daripada kita tidak mencoba, jadi kita nggak tahu apa yang terjadi ketika Stuck kita ya. Nah itu stuck tadi, jadi ya udah nggak tumbuh akhirnya. Berarti menghadapi ketakutan dan terus mencoba itu salah mencoba. satunya bisa kita improve dengan kita ikut pelatihan-pelatihan. Betul. Pelatihan, nice. Benar, karena menyerap materi-materi dari yang ahlinya. benar, itu harus banget sih. Pokoknya harus meluangkan waktu untuk minimal dalam satu hari tuh teman bicara harus meluangkan sedikit waktunya untuk mengerjakan hal yang bermanfaat. Salah satunya belajar. Kita tuh walaupun nomor berapapun nggak ada batasan untuk belajar kan. Sesibuk apapun kerja kita, tapi kita harus ngisi itu dengan belajar. Betul. Untuk meningkatkan itu tadi semuanya. Betul. Belajar itu makanan hati ya. Betul. Nah sekarang seperti biasa, mau bicara apakah ada yang sedang bertanya? Silakan kalau yang mau bertanya, kalau enggak, Ada di tadi Kak Flo. Oh boleh. Kak Flo. Halo. Apa nih, apa udah kejawab belum Ya. ya? Tadi Apa? kuliahnya jurusan apa Kak? Oh, kuliahnya nih. Kuliahnya jurusan apa? Aku jurusan ilmu komunikasi. Wah, kebetulan banget nih. Kalau Mas Dila Iya. di-mention ulang. Aku pendidikan. Ya, pendidikan. Oke. Kasih tips dong untuk teman bicara semua untuk bisa mengimbangi hidup di dua dunia itu tadi. Dan untuk bisa merasa bahwa aku nggak terlambat kok, let's say, kayak gitu. Atau aku nggak gamang kok, let's say, untuk Mas Dila yang baru fresh graduate langsung masuk ke dunia kerja, itu gimana? Silakan. Kalau POV-nya Mbak Prima adalah orang nggak ada kata terlambat untuk belajar, sedangkan POV-nya Mas Dila adalah aku nggak gamang, aku nggak ijo kok, aku bisa, gitu. Aku bisa mengimbangi teman-teman yang sudah ini dulu. Oke, silakan yang mau dulu. Kalau dari aku
pinjem ya kata-kata. Silakan. Kalau aku akan jawab dengan growth mindset itu tadi sih. Benar-benar growth mindset tuh harus dimiliki oleh semua orang gitu. Kayak semua orang tuh jangan terkurung dengan rasa takutnya, jangan cuman berpikir aduh takutnya aja, overthinkingnya aja. Overthinking tuh boleh, karena semua orang pasti punya rasa takutnya masing-masing, punya overthinkingnya masing-masing. Tapi balik lagi, gimana teman bicara tuh bisa menghadapi itu dan juga tetap berhadapan dengan realita. Kalau takut tuh ya harus dihadapin, bukan cuma berlindung di balik rasa takut dan ya udah nggak gerak, nggak kemana-mana, akhirnya stuck dan nggak tumbuh. Aku garis bawahi berarti ketakutan itu harus di overcome, Nah. bukan di ignore. Betul. Gitu ya, cocok. Mas Dila. Dari kata takut, jangan takut mencoba. Oh itu udah. Itu udah beneran. Terima kasih Mas Dila. Nah, sebagai penutup untuk share ke teman-teman, kita kan tadi ya kalau teman bicara mungkin yang punya perjuangan juga di balik itu, Betul. Mbak Prima dan Mas Dila juga punya perjuangan masing-masing. Aku pun begitu. Nah, aku bisa mensarikan ke dalam bahwa hidup ini pasti penuh perjuangan, betul ya? Bener banget. Nah, aku ada 2 kalimat, silahkan pilih salah satu. Sebenarnya menurut Mbak Prima dan Mas Dila, hidup itu menyenangkan atau patut diperjuangkan sih? Setelah kalian sampai di titik ini ya. Kalau aku pasti aku akan memilih hidup itu patut untuk diperjuangkan. Pejuang sejati, fighter ya. Benar-benar harus Sama. berjuang. Bener-bener sama, harus diperjuangkan. Apalagi sebagai lelaki, Oh ya? fight. Fight. Mas Dila, Mbak Never Prima, surrender. Mbak Prima mengatakan bahwa hidup itu patut diperjuangkan. Begitupun dengan teman bicara semua. Oke deh, it's a wrap. Seru sekali berbicara kita hari ini. Banyak banget daging semua Kok nggak mau ini. pindah? Terima Aduh, kasih Kukang, teman Kukang. bicara. Oh iya, Kukang sudah tampil. Sudah muncul, ada kukang di sini. Teman bicara yang sudah hadir, sudah menemani kita ngobrol-ngobrol sampai berbuka. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bisa jadi manfaat. Ya Rabbal Di Alamin. penghujung aku mau mention Ya. kan salah satunya tadi kita harus belajar ya, Belajar. nambah ilmu kita, nambah value diri kita ya. Mungkin salah satunya nih Wah, pasti apa? muncul ya, Wah, pasti ini. muncul ya dari tadi nih. Nah ini, jadi salah satu cara atau jalan yang bisa teman bicara tempuh, mungkin salah satunya lewat dari online bootcamp Master of Ceremony yang kita selenggarakan. Itu sih, Oke. karena di sini bahasanya ada banyak banget ya. Ini udah mulai hari ini, jadi hari ini ada kelas digital personal branding sama public speaking. Terus masih ada juga corporate MC, moderator, podcaster, bilingual MC. Dan pastinya ini tuh benar-benar akan membantu banget teman bicara, apalagi yang punya ketertarikan di bidang MC. Gitu sih. Komunikasi. Betul, Whole komunikasi. package, teman-teman bisa ikut semuanya. Betul, langsung aja berkunjung ke aplikasi sebelah yang warnanya pink. Atau menghubungi Benar, DM di Sinergi. boleh. Ya, boleh. Langsung nanti kita bagi link pendaftarannya. Oke, sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, selamat berbuka. Selamat Selamat berbuka. bagi yang sudah ada. Sampai jumpa, terima kasih.